berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar. Sebelum kita mulai, biar kita makin semangat, kita yel-yel terlebih dahulu. Siap-siap? Sekolah minggu Isa Al-Masih, aku diberkati. Amin. Sekali lagi, sekolah minggu Isa Al-Masih, aku diberkati. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serta dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua menjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian Bapak Abraham. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ding Dong Ding Dong. Jamku berbunyi.
saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang disayang Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu nasihat dan didikan. Sekali lagi, nasihat dan didikan. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ini, saya ingin kita melihat di dalam Amsal 19 ayat 20. Amsal 19:20 saya akan baca untuk kita semua anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan berkata begini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi saya baca, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita dan mengajar kita semua bahwa jangan sekali-kali kita mengabaikan atau kita meremehkan apa yang namanya nasihat atau didikan. Jadi kita perlu mendengarkan baik-baik apa nasihat, apa didikan yang kita terima setiap hari dalam kehidupan kita. Baik itu nasihat dari orang tua, dari papa, dari mama, nasihat dari guru-guru sekolah minggu, nasihat dari guru-guru di sekolah, nasihat dari teman-teman, dari kakak, dari adik kita, atau dari sahabat-sahabat kita. Kita perlu mendengarkan nasihat dari orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita dengan jelas hari ini bahwa kita harus mendengarkan nasihat dan kita harus mendengarkan didikan. Jadi dari orang tua, dari guru-guru sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah, dari teman-teman kita, dari kakak-kakak kita, kita perlu mendengarkan nasihat dari mereka. Terlebih lagi nasihat dari firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini berarti kita perlu memperhatikan, kita perlu mendengarkan baik-baik, kita perlu memasang telinga kita baik-baik akan apa yang kita dengarkan, baik itu nasihat ataupun didikan. Kita harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Supaya anak-anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan bisa mengerti, bisa memahami, bisa tahu apa nasihat itu. Dan waktu bisa mengerti, waktu tahu apa nasihat itu, bisa mentaati. Apa yang harus anak-anak lakukan itu bisa diketahui dan bisa dilakukan dalam kehidupannya. Nah, waktu kita mendengarkan nasihat itu, waktu kita mendengarkan didikan itu, kita dengarkan baik-baik, maka itu akan membuat kita, akan menjadikan kehidupan kita berbahagia. Itu akan menuntun kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, maka itu akan membuat masa depan kita menjadi bijak. Kita menjadi orang-orang yang bersuka cita di dalam kehidupan kita karena kita hidup dengan nasihat-nasihat, dengan didikan-didikan dari orang-orang yang kita kasihi. Nah, anak-anak sekolah minggu, seperti sekarang kita melihat, kita mendengarkan karena adanya virus corona ini, kemudian ada nasihat-nasihat dari pemerintah, ada nasihat-nasihat dari orang lain, orang-orang yang kita kasihi, dari guru-guru, dari orang tua kita, bahwa kita harus memakai masker supaya jangan kita kena virus corona. Apalagi kita harus rajin cuci tangan. Nah, ada lagi, kita harus jaga pola makan kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Tidak boleh hidup sembarangan. Nah, itu nasihat supaya kita jangan terinfeksi dengan virus corona ini. Kalau kita kena dengan virus corona, berarti itu bisa berbahaya buat kita, ya. Kita bisa sakit dan kita bisa masuk rumah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa karena
terkena dengan virus corona. Nah, itu adalah nasihat, itu adalah pemberitahuan bagi kita supaya kita taat dengan nasihat itu. Nah, adik-adik yang disayang oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat sebuah cerita, ya. Ada orang-orang yang bersahabat, ada satu cerita di dalamnya. Nanti kita lihat videonya, kita simak baik-baik video ini. Ayo, mari sama-sama kita saksikan. Dengarlah nasihat teman. Di suatu hari yang mendung, kancil, kerbau, dan rusa sedang berada di tepi sungai. Mereka sedang berdiskusi, sedangkan kura-kura sedang berenang di sungai. Wah, hari ini kok mendung ya kawan-kawan? Iya ya, hari ini mendung. Sepertinya akan hujan. Kura-kura, kamu tahu tidak Merak kemana? Aku tidak tahu Merak lagi di mana. Enaknya bersantai sambil berenang. Sungai ini sangat jernih ya teman-teman. Iya, sangat jernih karena kita senantiasa menjaganya. Cuaca hari ini kok sepertinya akan hujan lebat ya? Merak terbang dan memperhatikan cuaca di hutan. Terlihat hujan lebat di atas gunung. Wah, lebat sekali hujan di atas gunung. Oh tidak, arus sungai di bawah gunung deras sekali. Aku harus memberitahu teman-teman di hutan. Oh, teman-teman. Merak, ada apa? Ada apa, Merak? Kamu kelihatannya panik. Iya, itu. Di atas gunung hujan. Dan arus sungai yang mau menuju kemari sangatlah deras. Kalian harus cepat-cepat pergi dari sini. Merak mencoba memperingatkan teman-temannya agar segera meninggalkan tepi sungai. Merak, ayo sini minum di air sungai. Airnya segar loh. Kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan tadi ya? Kura-kura, ayo cepat tinggalkan sungai. Air di atas sangat deras. Kura-kura, cepetan, aliran air di atas sangat deras. Kura-kura masih asik berenang. Ia tidak menghiraukan nasihat dari teman-temannya. Akhirnya, mereka meninggalkan tepi sungai tanpa kura-kura. Tak lama kemudian, air sungai tempat kura-kura berenang menjadi sangat deras. Tolong! Tolong! Tolong, aku terbawa arus! Tolong! Tolong! Kura-kura terbawa arus dan dia meminta tolong kepada teman-temannya. Teman-teman, itu seperti suara kura-kura. Iya, dia teriak minta tolong. Ayo kita tolong dia. Ayo. Ayo, Tolong! Tolong aku! Tolong! Kura-kura, pegang kayu itu. Bertahanlah kura-kura. Kami akan menolongmu. cepetan sebelum kamu terjun ke jurang. Ayo kura-kura. Ayo cepat. Cepat. Cepat kura-kura. Tolong aku. Kamu harus kuat. Ayo kura-kura, sedikit lagi. Ayo. Syukurlah, aku bisa sampai di pinggir sungai. Hampir saja aku terjun ke jurang. Ayo ke sini, kura-kura. Kamu masih di tepi sungai. Di situ tidak aman. Kura-kura berjalan menjauhi tepi sungai. Kura-kura, dengarlah nasihat teman-temanmu. Dan berterima kasihlah pada teman-temanmu karena bisa menolongmu. Hampir saja kamu terjun ke jurang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hampir saja, kalau kita lihat tadi videonya, hampir saja kura-kuranya terjun kemana? Ke jurang. Dan hampir saja dia mati karena tidak mau mendengarkan nasihat teman-temannya. Untung teman-temannya masih mau menolong dia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab kita ada juga contoh. Di dalam 2 Tawarik 26, nanti bisa baca di situ ayat 16 sampai 21. Ada satu cerita di situ, ada satu raja
yang bernama Uzia. Nah, ini raja, dia merasa dia sudah hebat, dia merasa dia sudah kuat, maka dia mulai tinggi hati. Dia merasa dia raja yang hebat, dia raja yang berkuasa. Kemudian satu kali dia mau masuk di bait Allah untuk membakar ukupan di mezbah. Dia mau membawa persembahan, dia mau membakar persembahan di mezbah Tuhan. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya, para imam-imam yang ada di sekitarnya mencegah dia, menahan dia, dan berkata, "Jangan Tuanku, itu bukan tugas Tuhan, itu tugas pelayan-pelayan, itu imam-imam yang bertugas untuk membakar ukupan." Tapi Raja Uzia ini tidak mengindahkan, dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari imam-imam yang ada di situ. Tapi dia tetap masuk ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nah, firman Tuhan mencatat di situ, tiba-tiba dia kena penyakit kusta. Wah, ini akibat dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih lagi nasihat para pelayan-pelayan, imam-imam yang ada di situ. Dia kena penyakit kusta di dahinya, kata firman Tuhan. Kemudian dia disingkirkan dan dibawa di tempat yang jauh, di satu tempat yang jauh dari rakyat yang ada di sekitar situ. Dan firman Tuhan mencatat sampai akhir hidupnya, sampai mati, dia tidak kembali lagi ke keluarganya. Nah, betapa ini membahayakan sekali kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, berbeda dengan Raja Daud. Kenalkan dengan Raja Daud, sering dengar ceritanya. Raja Daud juga pernah buat kesalahan. Tapi berbeda, waktu Raja Daud ini buat kesalahan, ada satu temannya yang memberikan nasihat kepada dia. Dia berkata, Raja Daud, engkau sudah berbuat satu kesalahan. Nah, temannya ini bernama Nathan. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini? Meskipun dia raja, dia sadar, wah, dia merasa dia sudah berdosa. Kemudian dia mendengarkan nasihat itu, dia kemudian berdoa, minta ampun sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan kemudian memulihkan kehidupan Raja Daud. Nah, ini juga luar biasa, karena dia mendengarkan nasihat dengan baik. Raja Daud kemudian menjadi orang yang semakin luar biasa, dan dia diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita juga harus belajar mendengarkan nasihat dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita, atau dari siapapun juga yang mencoba memberikan nasihat buat kita kalau kita berbuat salah. Nah, kalau di rumah misalnya, kalau mama panggil atau papa panggil, "Johnny" atau "Jane, ayo waktunya makan siang." Mungkin ada yang bilang, tunggu ma, lagi main game ini." Mamanya bilang, "Ayo makan, nanti kamu sakit." "Tunggu ma, masih main." Nah, kalau setiap hari seperti itu, nah, waktu dipanggil tidak mau, waktu disuruh belajar tidak mau belajar, waktu disuruh mandi tidak mau mandi, waktu disuruh tidur tidak mau tidur, main game terus. Nah, ini berbahaya. Karena kalau malas mandi, wah, itu bisa, anak-anak bisa tidak sehat. Kalau makannya lambat-lambat, itu bisa sakit. Nah, mama bilang biasa, kalau kamu tidak makan, kalau kamu terlambat makan, nanti sakit perut. Nah, itu nasihat dari orang tua. Kemudian orang tua bilang, kamu harus banyak belajar supaya menjadi orang yang berhasil nanti. Itu didikan orang tua. Tapi kalau kita melanggar, tidak mau mendengarkan, maka kita tidak akan menjadi orang yang berhasil. Anak-anak sekolah minggu, kalian tidak akan berhasil kalau tidak mendengarkan, tidak suka mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari guru-guru sekolah minggu, nasihat dari guru-guru di sekolah, atau kakak, atau orang-orang yang menyayangi kita. Apalagi kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, firman Tuhan, kita tidak mau melakukan itu, nah, kita tidak akan berhasil dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang mau menerima nasihat dan didikan,
adalah orang-orang yang mau menjadikan dirinya atau kehidupannya diatur supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak peduli dengan nasihat dan didikan, dia adalah orang-orang yang tidak mau diatur hidupnya, dan dia tidak akan menjadi orang berhasil dalam kehidupannya. Karena dia hidup semau gue. Apa yang saya mau buat, ya itu yang saya mau buat. Tidak perlu saya diatur, dan dia tidak akan berhasil dalam kehidupannya. Nah, ingat, anak-anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan, firman Allah itu adalah salah satu yang perlu kita perhatikan. Nasihat-nasihatnya, didikan dan firman Tuhan itu perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, ayo anak-anak sekolah minggu semuanya, kita belajar dengar-dengaran nasihat dan didikan dari firman Tuhan, didikan nasihat dari orang tua, dari papa, dari mama, dari koko, dari cece, dari guru-guru sekolah minggu, dari guru-guru di sekolah atau orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan disayang Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Ingat baik-baik, mari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran nasihat dan dengar-dengaran dengan didikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak sekolah minggu, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan nasihat dan didikan di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bijak, terlebih lagi kami menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kami seperti Raja Daud. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Duhku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. sekali lagi Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah belajar dari kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Berkati kami semua, hamba-hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah dengan setia hari ini. Apapun yang menjadi keadaan mereka, mungkin ada yang lemah, ada yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua hari ini. Mari anak-anak sekolah minggu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus,
senantiasa menuntun memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. See you next week. God bless you all.